Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevanka Putri Anjani, beserta rekan saya Resti Amanda dan Naila Siti Asfa. Di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan chapter 21 bertema mengelola digital komunikasi online, media sosial, dan seluler. Dalam menghadapi revolusi internet, komunikasi pemasaran saat ini semakin meningkat. Terjadi sebagai macam dialog pribadi antara perusahaan dan pelanggannya. Perusahaan tidak hanya harus bertanya bagaimana kita harus menjangkau pelanggan, tetapi juga bagaimana seharusnya pelanggan menghubungi kami, dan bagaimana pelanggan kita dapat menjangkau satu sama lain. Teknologi baru telah mendorong perubahan untuk beralih dari komunikasi proses pemasaran. Pertimbangkan bagaimana PepsiCo melibatkan konsumen dalam komunikasi pemasaran untuk berbagai mereknya. Yang terbaru dan yang paling cepat berkembang, saluran untuk mengomunikasikan dan menjual langsung ke pelanggan bersifat digital, internet. Internet memberi pemasar dan konsumen peluang untuk interaksi dan individualisasi yang lebih besar. Sangat sedikit program pemasaran yang dapat dianggap lengkap tanpa komponen digital yang berarti. Dalam bab ini, kita membahas bagaimana pemasar dapat menggunakan pemasaran online, media sosial, dan pemasaran seluler untuk menciptakan pelanggan setia, membangun merek yang kuat, dan menghasilkan keuntungan. Kami juga mempertimbangkan topik pemasaran dari mulut ke mulut yang lebih luas. Pemasaran online. Seperti dijelaskan dalam bab 1, pemasar membedakan media berbayar dan media milik sendiri dengan media yang diperoleh atau gratis. Media berbayar mencakup periklanan, publisitas, dan upaya promosi lainnya yang dibuat perusahaan. Media yang diterima adalah semua manfaat PR dan informasi dari mulut ke mulut yang diterima perusahaan tanpa harus membayar apapun secara langsung. Semua berita, blog, dan percakapan jaringan sosial yang berhubungan dengan suatu merek. Media sosial memainkan peran penting dalam perolehan media. Sebagai besar dari media yang dimiliki terdiri dari komunikasi pemasaran online yang akan kita ulas selanjutnya. Keunggulan dan kekurangan pemasaran online komunikasi. Salah satu kategori utama komunikasi pemasaran online yang kita bahas di sini adalah 1. Situs web, 2. Iklan pencarian, 3. Iklan bergambar. Email. Beragamnya pilihan komunikasi berarti konsumen dapat menawarkan atau mengirim informasi atau pesan yang disesuaikan kepada konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Komunikasi pemasaran ini mempunyai keunggulan lain. Pemasar dengan cerdik menelusuri dampak dengan mencatat beberapa banyak pengunjung unik atau klik pada halaman iklan. Berapa lama mereka menghasilkan waktu dengan iklan tersebut? Apa yang mereka lakukan dan kemana mereka pergi setelahnya? Internet juga menawarkan keuntungan penempatan kontekstual yang berarti pemasar dapat membeli iklan sesuai dengan penawaran mereka sendiri. Mereka juga dapat menempatkan kata-kata berbasis iklan yang diketik pelanggan ke dalam mesin pencari untuk menjangkau orang-orang ketika benar-benar memulai proses pembelian. Online juga memiliki kelemahan. Konsumen dapat menyampaikan sebagian besar pesan secara efektif. Pemasar mungkin menganggap iklan mereka lebih keren daripada yang sebenarnya jika diklik palsu dihasilkan oleh situs web yang dilengkapi perangkat lunak. Pengiklan juga kehilangan kendali atas pesan mereka yang dapat diretas atau dirusak. Keuntungannya jelas lebih besar daripada kerugiannya, dan internet menguasai segala jenis pemasar. Pelopor kecantikan Estee Lauder yang di masa lalu terkenal mengatakan bahwa dia mengandalkan 3 cara terpadu untuk membangun bisnis kosmetiknya yang bernilai jutaan dolar. Telepon, telegraf, dan beritahu seorang wanita. Kini kita harus
menambahkan internet di mana situs resmi perusahaan menjelaskan produk lama dan produk baru, mengumumkan penawaran dan promosi khusus, dan membantu pelanggan menemukan toko tempat mereka dapat membeli produk Estée Lauder. Pemasar harus pergi kemana pun pelanggan berada. Dan semakin sering hal itu dilakukan secara online, dari waktu yang dihabiskan konsumen di Amerika dengan semua media, hampir setengahnya dihabiskan secara online. Pelanggan menentukan aturan keterlibatan, namun mereka melakukan isolasi mandiri dengan bantuan agen dan perantara jika mereka menginginkannya. Mereka menentukan informasi apa yang mereka butuhkan, penawaran apa yang mereka minati, dan berapa yang bersedia mereka bayar. Pilihan komunikasi pemasaran online. Perusahaan memilih untuk pemasaran online mana yang paling hemat biaya dalam mencapai tujuan komunikasi dan penjualan. Pilihannya mencakup situs web, iklan pencarian, iklan bergambar, dan email. Situs web, perusahaan harus merancang situs web untuk mewujudkan atau mengungkapkan tujuan sejarah, produk, dan visi mereka serta menarik pada pandangan pertama dan cukup menarik untuk mendorong kunjungan berulang. Efrey Rapot dan Bernard Jaworski mengusulkan bahwa situs yang efektif menampilkan 7 elemen desain yang mereka sebut 7C. Untuk mendorong kunjungan berulang, perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada faktor konten dan konteks serta menerapkan C lainnya, perubahan yang konstan. Pengunjung akan menilai kinerja situs berdasarkan kemudahan penggunaan dan daya tarik fisik. Kemudahan penggunaan artinya 1. Situs dapat diunduh dengan cepat. 2. Halaman pertama mudah dipahami. 3. Mudah untuk menavigasi ke halaman lain yang terbuka dengan cepat. Daya tarik fiksi dan pastikan ketika 1. Halaman individual bersih dan tidak terpenuhi konten. 2. Tipografi dan ukuran font sangat mudah dibaca. Dan yang ketiga, situs memanfaatkan warna dan suara dengan baik. The Power menemukan bahwa konsumen yang senang dengan situs web produsen otomotif lebih cenderung melakukan test drive salah satu kendaraannya sebagai hasilnya. Seperti yang kami jelaskan secara lebih rinci di bawah ini, perusahaan seperti Comscore dan Nation Online melacak konsumen dengan mengakses internet melalui ukuran seperti jumlah tampilan halaman, jumlah pengunjung, unik, lama kunjungan, dan sebagainya. Perusahaan juga harus peka terhadap masalah keamanan online dan perlindungan privasi. Sekelompok peneliti merekomendasikan transformasi berbagai titik sentuh terkait privasi di situs web menjadi pengalaman pelanggan yang paling positif dengan 1. Mengembangkan kontrol privasi yang berpusat pada pengguna untuk memberikan kontrol kepada pelanggan. Kedua, menghindari banyak gangguan. Dan yang ketiga, mencegah intrusi manusia dengan menggunakan otomatisasi bila memungkinkan. Selain situs web, perusahaan dapat memperkerjakan situs mikro, halaman web individual, dan kumpulan halaman yang berfungsi sebagai pelengkap situs utama. Mereka sangat relevan untuk perusahaan yang menjual produk berbunga rendah. Misalnya, orang jarang mengunjungi situs web perusahaan asuransi. Namun, perusahaan tersebut dapat membuat situs mikro di situs mobil bekas yang menawarkan saran bagi pembeli mobil bekas dan kesepakatan asuransi yang baik pada saat yang bersamaan. Cari iklan. Komponen penting dari pemasaran online adalah pencarian berbayar atau iklan bayar per klik. 35% dari seluruh penelusuran dilaporkan untuk produk atau layanan. Dalam penelusuran berbayar, pemasar menawarkan dalam lelang berkelanjutan atas istilah penelusuran yang berfungsi sebagai proksi untuk kepentingan produk atau konsumsi konsumen. Saat konsumen mencari kata apapun dalam Google, Yahoo, atau Bing, iklan pemasar mungkin muncul di atas atau di samping hasil. Tergantung pada jumlah tawaran perusahaan dan algoritma yang digunakan mesin pencari untuk menentukan relevansi iklan dengan kata-kata tersebut.
Pengiklan hanya membayar jika orang mengklik link tersebut. Namun, pemasar yakin bahwa konsumen yang telah menyatakan minatnya dengan terlibat dalam penelusuran adalah prospek utama. Rata-rata klik tayang dalam hal presentasi konsumen yang mengklik tautan adalah sekitar 2%. Jauh lebih tinggi dibandingkan iklan bergambar online sejenis yang berkisar antara 0,08 untuk iklan banner standar dengan grafis dan gambar hingga 0,14 untuk iklan multimedia. Spanduk yang dapat diperluas, iklan yang menyertakan audio atau video. Biaya per klik tergantung pada seberapa tinggi peringkat tautan pada halaman dan popularitas kunci. Popularitas pencarian berbayar yang semakin meningkat telah meningkatkan persaingan di antara penawar kata kunci, menaikkan harga iklan, pencarian secara signifikan, dan mengutamakan pemilihan kata kunci terbaik. Menawar kata kunci tersebut secara strategis dan memantau efektivitas dan efisiensi hasil. Optimisasi mesin pencari atau SEO menjelaskan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemungkinan bahwa tautan untuk suatu merek berada pada urutan peringkat tertinggi dan semua tautan tidak berbayar jika konsumen menelusuri hasil istilah yang relevan. SEO adalah bagian penting dari pemasaran mengingat banyaknya uang yang dihabiskan pemasar untuk pencarian. Sejumlah pedoman lebih disarankan sebagai bagian dari SEO yang juga pencarian berbayar. Istilah pencarian yang lebih luas, pemutar MP3 atau iPod, berguna untuk membangun merek secara umum yang lebih spesifik yang mengidentifikasi model produk atau layanan tertentu. Apple iPod Classic 160 GB berguna untuk menghasilkan dan mengkonversi prospek penjual. Istilah pencarian perlu disorot pada halaman yang sesuai di situs web pemasar sehingga mesin pencari dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Setiap produk biasanya dapat mengidentifikasi melalui beberapa kata kunci, namun pemasar harus menawarkan setiap kata kunci berdasarkan kemungkinan laba atas pendapatannya. Ini juga membantu jika situs-situs populer terhubung kembali ke situs web pemasar. Data dapat dikumpulkan untuk melacak dampak penelusuran berbayar. Bisnis ukuran apapun bisa mendapatkan keuntungan dari strategi pencarian yang dijalankan dengan baik. Pemilik River Pools and Sponge di Virginia dan Maryland membalikan bisnisnya yang terpuruk dengan memposting artikel tanya jawab yang mudah diambil oleh mesin pencari dan mengarahkan lalu lintas ke situs web perusahaan. Konsumen juga dipengaruhi oleh opini online dan direkomendasikan konsumen lain. Jaringan sosial informasi yang muncul di kalangan konsumen melengkapi jaringan produk yang didirikan oleh perusahaan. Orang-orang berpengaruh online yang merupakan salah satu dari sedikit atau bahkan mungkin satu-satunya orang yang mempengaruhi konsumen tertentu sangatlah penting dan berharga bagi perusahaan. Mengelola komunikasi digital, online, media sosial, dan seluler. Di internet, pemirsa mengklik 2 hingga 3% iklan banner yang mereka lihat. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, presentasi tersebut dengan cepat menurun dan pengiklan telah menjajaki bentuk komunikasi lain. Mengingat pengguna internet hanya menghabiskan 5% waktu online mereka untuk mencari informasi, iklan bergambar masih memberikan harapan besar dibandingkan dengan iklan penelusuran populer. Namun jika harus lebih menarik perhatian, berpengaruh, lebih tepat sasaran, dan lebih terlacak. Pengantara adalah iklan. Seringkali dengan video atau animasi yang muncul di antara perubahan halaman situs web di seluruh web, misalnya iklan obat pereda sakit kepala, Tylenol dan Johnson akan muncul di situs web pialang setiap kali pasar saham turun 100 poin atau lebih. Karena konsumen menganggap iklan pop-up tersebut mengganggu.
Banyak yang menggunakan perangkat lunak untuk memblokirnya. Konsumen dikepung oleh email dan banyak menggunakan filter spam untuk menghentikan aliran email. Masalah privasi juga semakin meningkat. Hampir seluruh responden survei di Inggris mengatakan mereka akan menolak memberikan informasi pribadi apapun kepada merek meskipun hal tersebut akan memberikan mereka penawaran dan diskon yang lebih tepat sasaran. Beberapa perusahaan meminta konsumen untuk mengatakan apakah dan kapan mereka ingin menerima email. FTD pengecer bunga memungkinkan kalangan memilih apakah mereka akan menerima email pengingat untuk mengirim bunga atau hampir semua hari libur serta ulang tahun dan hari jadi tertentu. Email harus tepat waktu, tepat sasaran, dan relevan. Glide Group mengirimkan lebih dari 3.000 variasi email setiap harinya untuk penjualan kilatnya berdasarkan klik tayang penerima sebelumnya. Riwayat penelusuran dan riwayat pembelian. Memo pasar cara memaksimalkan email dan memberikan pedoman penting untuk meluncurkan produk yang produktif. Media sosial. Komponen penting dari pemasaran digital adalah media sosial. Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi, teks, gambar, audio, dan video satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan pemasar untuk membangun suara dan kehadiran publik secara online. Mereka dapat memperkuat aktivitas komunikasi lainnya dengan biaya yang efektif. Karena kedekatannya sehari-hari, hal ini juga mendorong perusahaan untuk tetap inovatif dan relevan. Pemasaran dapat membangun dan memanfaatkan komunitas tersebut, mengundang partisipasi konsumen, dan menciptakan akses pemasaran jangka panjang dalam responnya. Setelah meninjau berbagai platform media sosial, kami mempertimbangkan cara menggunakan media sosial dan bagaimana media sosial dapat mendorong penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Kami kemudian mempelajari lebih detail tentang bagaimana informasi dari mulut ke mulut terbentuk dan menyebar. Untuk memulai diskusi kita, mari kita lihat bagaimana sebuah perusahaan dengan cerdik menggunakan media sosial untuk membangun mereknya. Platform media sosial. Ada 3 platform utama untuk media sosial, yaitu 1, forum online, 2, blog individu dan jaringan blog seperti Sugar and Gawker, 3, jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Komunitas dan forum online. Komunitas dan forum online hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Banyak yang diciptakan oleh konsumen atau kelompok konsumen tanpa kepentingan komersial atau afiliasi perusahaan. Lainnya disponsori oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan atau satu sama lain melalui postingan, pesan teks, dan diskusi seorang obrolan tentang minat khusus terkait produk dan merek perusahaan. Komunitas dan forum online ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi perusahaan dan memiliki berbagai fungsi dengan mengumpulkan dan menyampaikan informasi penting. Kunci sukses dalam komunikasi online adalah menciptakan aktivitas individu dan kelompok yang membantu membentuk iklan antar anggota komunitas. Apple akan sejumlah besar grup diskusi yang diselenggarakan berdasarkan lini produk dan jenis pengguna, konsumen atau profesional. Grup ini adalah sumber utama informasi produk pelanggan setelah masa garansi berakhir. Jaringan blog seperti Gawker Media menawarkan portofolio pilihan pada pemasar. Blog gosip selebriti online Pop Sugar telah melahirkan serangkaian blog menarik tentang mode Pop Sugar, kecantikan atau Bella Sugar, dan romansa dan budaya Trash Sugar yang menarik perhatian wanita berusia 18 hingga 49 tahun. Perusahaan membuat blog mereka sendiri dan memantau blog orang lain dengan cermat. Blog populer menciptakan pemimpin opini yang berpengaruh di situs Street Hager, outlet media terkemuka yang didedikasikan untuk mendorong arus utama keberlanjutan. Sebuah tim blogger melacak
Produk konsumen ramah lingkungan untuk 5 juta pengunjung unit per bulan, menawarkan blog terkini, buletin mingguan dan harian, dan secara rutin memperbarui halaman Twitter dan Facebook. Karena banyak konsumen yang memeriksa informasi dan ulasan produk yang terkandung dalam blog, Kondisi Perdagangan Federal juga mengambil langkah-langkah untuk mewajibkan blogger mengungkapkan hubungan mereka dengan pemasar yang produknya mereka dukung. Di sisi lain, beberapa konsumen menggunakan blog dan video sebagai sarana untuk mendapatkan balasan atas layanan buruk atau produk cacat yang diberikan perusahaan. Beberapa pembalasan pelanggan memang melegenda. Kekurangan layanan pelanggan Dell tersebar di seluruh internet melalui rangkaian postingan Dell Hell. AOL menjadi marah ketika seorang pelanggan frustasi merekam dan menyiarkan secara online penolakan tegas perwakilan layanan terhadap keinginannya untuk membatalkan layanannya. Comcast merasa malu ketika muncul video salah satu teknisnya tidur di sofa pelanggan. Jaringan sosial. Jaringan sosial telah menjadi kekuatan yang paling dalam pemasaran bisnis ke konsumen dan ke bisnis-bisnis. Yang terbesar adalah Facebook. Salah satu yang terbesar di dunia, LinkedIn, yang berfokus pada personal yang berpikir karir, dan Twitter dengan pesan atau tweet terpanjang 140 karakter. Jaringan yang berbeda menawarkan manfaat bagi berbeda perusahaan. Misalnya, Twitter dapat menjadi sistem peringatan dini yang memungkinkan respon cepat, sedangkan Facebook memungkinkan penyelamat lebih dahulu untuk melibatkan konsumen dengan cara yang lebih bermakna. Para pemasar masih mempelajari cara terbaik untuk memanfaatkan jaringan sosial dan audiens mereka yang besar dan terdefinisi dengan baik. Mengingat sifat jaringan yang non-komersial, pengguna pada umumnya ingin terhubung dengan orang lain. Menarik perhatian dan membujuk orang adalah hal yang lebih menantang. Selain itu, karena pengguna membuat kontennya sendiri, iklan muncul di samping materi yang tidak pantas atau bahkan menyinggung. Media sosial. Media sosial memungkinkan konsumen untuk terlibat dengan suatu merek pada tingkat yang memungkinkan dalam lebih luas dan daripada sebelumnya. Pemasar harus melakukan segala yang mereka bisa untuk mendorong konsumen agar terlibat secara produktif. Namun meskipun bermanfaat, media sosial jarang menjadi satu-satunya sumber terkomunikasi di pemasaran suatu merek. Media sosial mungkin tidak efektif dalam menarik pengguna baru dan mendorong penetrasi merek. Penelitian yang dilakukan oleh DDB menunjukkan bahwa merek dan produk sangat bervariasi dalam hal sosialisasinya saat online. Konsumen paling mungkin terlibat dengan media, badan amal, dan fashion. Dan paling kecil kemungkinan untuk terlibat dengan barang konsumsi. Meskipun konsumen mungkin menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi berguna atau penawaran dan promosi atau untuk menikmati konten yang dibuat oleh merek menarik atau menghibur. Presentasi yang jauh lebih kecil ingin menggunakan media sosial untuk terlibat dalam percakapan dua arah dengan merek. Singkatnya, pemasar harus menyadari hal ini. Hanya jika menyangkut media sosial, beberapa konsumen ingin terlibat dengan beberapa merek, itu pun hanya beberapa waktu itu. Memanfaatkan media sosial, informasi dari mulut ke mulut, dan menciptakan buzz juga mengharuskan perusahaan untuk menerima hal-hal baik dan buruk. Ketika kontes Do Us a Flavor, Frito-Lay mengundang penggemar US atas menyarankan rasa keripik kentang barunya agar berpeluang memenangkan hadiah uang tunai besar. Aplikasi Facebook untuk pengiriman terhenti pada hari pertama karena lalu lintas yang tinggi. Namun, promosi ini kembali berjalan dengan pemenangnya keripik rasa cheesy garlic bread. Bergabung dengan pemenang sebelumnya dari negara lain seperti keripik rasa Caesar di Australia dan keripik udang di Mesir.
dari mulut ke mulut. Media sosial adalah salah satu contoh promosi mulut ke mulut online, word of mouth atau WOM, dan adalah alat pemasaran yang ampuh. AT&T menemukan bahwa ini adalah satu pendorong penjualannya yang paling efektif. Selain tanpa bantuan merek, telah dibangun hampir secara eksklusif dari mulut ke mulut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resti Amanda. Dipersilahkan. Bentuk word of mouth. Bertentangan dengan pendapat umum, sebagian besar informasi dari mulut ke mulut memang demikian bukan dihasilkan secara online. Faktanya, perusahaan riset dan konsultan Kellerfy mencatat bahwa 90% terjadi secara offline, khususnya 75% tatap muka dan 15% melalui telepon. Kellerfy juga mencatat bagaimana periklanan dan WOM saling terkait erat. WOM telah terbukti sangat kredibel dan terkait dengan penjualan. Periklanan telah terbukti membantu memicu percakapan. Pemasaran viral adalah suatu bentuk promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang mendorong konsumen untuk menyebarkan produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan atau informasi audio, video, atau tertulis kepada orang lain secara online. Dengan situs konten buatan pengguna seperti YouTube, video, dan Google Video, konsumen dan pengiklan dapat mengunggah iklan dan video untuk dibagikan kepada jutaan orang. Video online dapat menghemat biaya, dapat dibuat dengan hanya $50 hingga $200.000, dan pemasar dapat memiliki lebih banyak kebebasan seperti telah yang dilakukan Blantech. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumen cenderung menghasilkan WOM positif dan berbagai informasi tentang dari mereka memiliki pengalaman konsumsi yang positif. Mereka cenderung hanya menular WOM negatif dan menyampaikan informasi yang mereka dengar yang lain pengalaman konsumsi negatif. Perusahaan dapat mencoba merangsang saluran pengaruh pribadi untuk bekerja atas nama mereka. Pengecer khusus wanita AS, Chico, meningkatkan pendapatan per pengunjung dan nilai pesanan rata-rata untuk ketiga mereknya setelah mendapatkan peringkat ulasan pertanyaan dan jawaban situs merek tersebut. Ilmu pemasaran, cara memulai Buzzfire, menjelaskan beberapa teknik untuk meningkatkan promosi dari mulut ke mulut. Nilai seorang pelanggan bagi sebuah perusahaan sebagai bergantung pada kemampuan dan kemungkinan dalam membuat rujukan dan terlibat dalam promosi mulut ke mulut yang positif. Namun meskipun mendapatkan informasi positif dari mulut ke mulut dari konsumen, hal ini juga berguna untuk melibatkan konsumen secara langsung dengan perusahaan dan memberikan umpan balik saran kepada perusahaan. Melacak buzz online. Pemasar harus memutuskan apa mereka juga akan melacak secara online, bagaimana mereka akan melacaknya. Bagaimana cara melacaknya? Semakin banyak perusahaan yang menyiapkan lokasi pusat teknologi maju untuk mengarahkan upaya pelacakan online mereka untuk memantau merek Gatorade di jejaring sosial sepanjang waktu. Gatorade menciptakan pusat kendali misi dibentuk seperti ruang kendali siaran televisi di tengah departemen pemasaran di kantor pusatnya di Chicago. Mengukur efek word of mouth. Banyak pemasar berkonsentrasi pada efek online dari mulut ke mulut, mengingat kemudian melacaknya melalui periklanan dan agensi digital. Melalui informasi demografis atau proxy untuk informasi dan bukti tersebut, perusahaan dapat memantau kapan pelanggan membuat blog, berkomentar, memposting, berbagi, menautkan, mengunggah, berteman, streaming, menulis di dinding, atau memperbarui profil. Dengan alat pelacak ini, misalnya saja pengiklanan film dapat menargetkan jutaan Amerika dari usia antara 14 dan 24 tahun yang telah mengunggah, menulis blog, memberi peringkat, berbagi, atau mengomentari hiburan. Pemasaran seluler. Mengingat kehadiran ponsel pintar dan tablet di mana-mana, kemampuan pemasar untuk mempersonalisasi pesan berdasarkan demografi dan karakteristik perilaku konsumen lainnya, daya tarik pemasaran seluler sebagai alat komunikasi menjadi jelas.
mengembangkan program pemasaran seluler yang efektif. Bahkan dengan ponsel pintar generasi baru, pengalaman web bisa sangat berbeda bagi pengguna pengingat ukuran layar yang lebih kecil, waktu pengunduhan yang lebih lama, dan kurangnya kemampuan perangkat lunak. Pemasar sebaiknya merancang situs yang sederhana, jelas, dan bersih dengan memberikan perhatian lebih besar dari biasanya pada pengalaman pengguna dan navigasi. Pemasaran seluler di seluruh pasar. Meskipun segmen populasi yang terus bertambah menggunakan ponsel pintar dan tablet untuk segala hal mulai dari hiburan hingga perbankan, setiap orang memiliki sikap pengalaman yang berbeda terhadap teknologi seluler. Pemasar AS dapat belajar banyak tentang pemasar seluler dengan mencari di luar negeri. Pasar Asia yang maju seperti Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, pemasar seluler dengan cepat menjadi komponen utama pengalaman pelanggan. Di pasar berkembang, penetrasi ponsel pintar yang tinggi juga membuat pemasaran seluler menjadi menarik. Sebagai pionir di Tiongkok, Coca-Cola membuat kampanye nasional yang meminta penduduk Beijing untuk mengirim pesan teks yang menebak suhu tinggi di kota tersebut setiap hari selama lebih dari sebulan agar mendapat kesempatan memenangkan pasokan produk Coke dalam 1 tahun. Kampanye ini menarik dari 4 juta pesan selama 35 hari. Ringkasan. 1. Pemasar online memberi pemasar peluang untuk interaksi dan individualisasi yang lebih besar melalui situs web, iklan, pencarian iklan bergambar, dan email yang dirancang dan dijalankan dengan baik. 2. Media sosial hadir dalam berbagai bentuk, komunitas dan forum online, blog, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. 3. Media sosial menawarkan peluang bagi pemasar untuk menyuarakan pendapat dan kehadiran publik secara online untuk merek mereka dan memperkuat komunikasi lainnya. Pemasar dapat membangun atau memanfaatkan komunitas online, mengundang partisipasi konsumen, dan menciptakan aset pemasaran jangka panjang. Proses media sosial jarang menjadi satu-satunya sumber komunikasi pemasaran suatu merek. 4. Pemasaran dari mulut ke mulut menentukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka akan memilih untuk berbicara positif dengan orang lain tentang produk, layanan, dan merek. Viral marketing mendorong orang untuk bertukar informasi online terkait suatu produk atau layanan. 5. Pemasaran seluler adalah bentuk pemasaran interaktif yang semakin penting di mana pemasar dapat menggunakan pesan teks, aplikasi perangkat lunak, dan iklan untuk terhubung dengan konsumen melalui ponsel pintar dan tablet mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan atau salah kata, kami memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.